warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang kami hormati dosen pengampu serta rekan-rekan mahasiswa yang kami banggakan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rofi Akbar dengan NIM 233011169. Perkenalkan, nama saya Abdul Dangit dengan NIM 233011165. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jamilham, NIM 233011154. Saya Jerry Kurniawan Putra, NIM 23301171. Dan saya Suryamudin, NIM 23301175. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Video ini kami susun sebagai tugas pembelajaran untuk mata kuliah teknik pengambilan keputusan. Dalam sesi ini kita akan membahas secara mendalam mengenai manajemen model. Langsung saja tanpa mempersingkat waktu, permateri pertama akan dibacakan oleh Saudara Ardil Daniel. Tempat dan waktu dipersilakan. Baik, kali ini saya akan menjelaskan pengertian dari manajemen model. Manajemen model adalah dalam pengambilan keputusan, proses membangun, mengelola, dan menggunakan model matematis, statistik, dan atau simulasi untuk membantu pengambilan keputusan, memahami masalah, mengevaluasi alternatif, dan memilih solusi terbaik. Model digunakan sebagai alat bantu untuk meminimalkan ketidakpastian dan meningkatkan akurasi keputusan. Selanjutnya, fungsi model dalam pengambilan keputusan. Yang pertama itu merepresentasikan kondisi nyata dalam bentuk sederhana, terukur, dan mudah dipahami. Yang kedua, menganalisis berbagai skenario, misalnya what if analysis. Nah, yang ketiga itu memprediksi dampak keputusan berdasarkan data. Yang keempat, mengurangi risiko dalam proses pengambilan keputusan. Yang kelima, mendukung efisiensi waktu dan biaya. Selanjutnya permateri kedua akan dibacakan oleh Saudara Gian Ilham. Di sini ada jenis-jenis model dalam keputusan. Yang pertama yaitu model fisik. Contohnya seperti menyerukan objek atau peristiwa nyata secara fisik. Yang kedua yaitu modal analog, seperti menggunakan simbol atau grafik untuk menggambarkan hubungan. Contohnya seperti peta, grafik, diagram alir. Yang terakhir yaitu model matematis, seperti menggunakan rumus dan angka untuk memecahkan masalah. Contohnya seperti NR programming. Yang kedua yaitu model inventory. Yang ketiga model forecasting. Yang keempat decision tree. Dan yang terakhir yaitu model probabilitas. Baik, selanjutnya di sini ada tahap manajemen model. Yang pertama yaitu identifikasi masalah, seperti menentukan tujuan, batasan, dan variabel yang memengaruhi keputusan. Yang kedua yaitu formulasi model, seperti membuat model yang sesuai, grafik, matematik, simulasi, atau statistik. Yang ketiga yaitu pengumpulan data, seperti mengambil data yang akurat untuk mengisi variabel model. Yang keempat yaitu validasi model, seperti menguji apakah model tersebut mampu menggambarkan kondisi nyata. Yang kelima yaitu analisis alternatif keputusan, seperti menggunakan model untuk melihat berbagai pilihan keputusan. Dan yang terakhir yaitu implementasi dan evaluasi, seperti menerapkan keputusan dan evaluasi hasilnya agar model dapat diperbaiki. Selanjutnya permateri ketiga akan dibacakan oleh Saudara Jerry Kurniawan. Baik, di sini ada contoh penerapan model dalam keputusan. Di
sini ada 4 contoh. Yang pertama, decision tree atau pohon keputusan. Yang ini membantu memilih keputusan terbaik berdasarkan peluang, biaya, dan manfaat. Contoh kedua, linear programming, yaitu menentukan kombinasi produksi paling optimal untuk memaksimalkan keuntungan. Contoh ketiga, forecasting, yaitu memprediksi permintaan masa depan untuk mengurangi kelebihan atau kekurangan stok. Dan yang terakhir, contoh terakhir, model probabilitas risiko, menghitung kemungkinan kerugian dan strategi mitigasinya. Baik, selanjutnya ada keunggulan menggunakan model. Yang pertama, mengurangi subjektivitas. Yang kedua, dapat diuji dan disimulasikan. Dan yang ketiga, menghemat waktu dan analisis. Yang keempat, lebih akurat dan terukur. Dan yang terakhir, menunjukkan dampak jangka pendek dan panjang. Keterbatasan model. Satu, tidak selalu menggambarkan 100% kondisi nyata. Yang kedua, berpotensi akurat hanya jika dapat lengkap. Yang ketiga, bisa membingungkan jika terlalu kompleks. Dan yang terakhir, menggantung pada asumsi yang dibuat. Baik, itu saja materi dari kelompok kami tentang manajemen model. Langsung saja saya akan membacakan kesimpulan dari materi tersebut. Manajemen model dalam teknik pengambilan keputusan adalah proses penting yang membantu manajer membuat keputusan lebih rasional, efisien, dan berbasis data. Penggunaan model yang tepat memungkinkan organisasi memprediksi risiko, memilih strategi optimal, dan meningkatkan efektivitas keputusan. Itu saja dari kelompok kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.